Mereka berdua ini bukan mahasiswa sembarangan ya. Masya Allah, luar biasa. Jadi dari sisi sisi akademiknya mantap ya. Betul. Dari sisi yang lainnya juga non akademik kayak organisasi juga bagus. Ya, ini sebenarnya stigma yang perlu diluruskan ya, dan perlu dibenarkan bahwa tidak seperti itu sebenarnya. Ya, belajar istiba itu tidak sekaku yang mungkin mereka kira. Kalau menurut kami, pembinaan yang ada di istiba itu pembinaan yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, selamat datang di podcast perdana Stiba Podcast. Saya Fauzi. Dan saya Oi Parusi Adramunto. Senang sekali bisa menemani teman-teman pemirsa. Apalagi ini adalah episode perdana kita. Jadi pasti kita akan membahas hal-hal yang sangat menarik dan bermanfaat tentunya. Ya tentunya mungkin dari teman-teman sekalian banyak nih yang bertanya-tanya. Apa yang akan kita bahas di podcast Stiba Podcast? Nah, tentunya di podcast ini kita akan berbicara banyak hal tentang kehidupan kampus, ya, tips-tips berkuliah, ya, sampai mendengarkan banyak sekali inspirasi dan pengalaman dari mahasiswa-mahasiswa Stiba itu sendiri. Jadi stay tune ya teman-teman, karena podcast ini bakal jadi teman belajar dan pengembangan diri teman-teman. Dan tentunya di podcast yang perdana ini kita punya topik yang Masya Allah, topik yang sangat khas tentunya dan cocok lah ya didengarkan oleh para mahasiswa-mahasiswa di luar sana. Jadi jangan ragu-ragu tentunya teman-teman untuk memulai kuliah dan mendaftarkan diri Anda untuk berkuliah di kampus Stiba Makassar. Jadi teman-teman sekalian, tema kita hari ini adalah rahasia mahasiswa aktif dan berprestasi di Stiba Makassar, bocor alus orang dalam. Podcast ini disponsori langsung oleh Al-Wafi, herbal berkualitas dan terpercaya pilihan Anda. Dan juga Bepa Barugae, kedai kue tradisional dan kekinian. Dan pada podcast ini teman-teman sekalian, kami tidak hanya berdua saja, ya. Kami alhamdulillah telah menghadirkan Masya Allah dua orang narasumber yang insya Allah akan berbagi inspirasi ya tentang kehidupan mereka di Stiba Makassar. Ya, di sini juga kita sudah kedatangan dua tamu spesial Kak Fauzi yang akan berbagi pengalaman dan tips-tips berharga. Insya Allah, langsung saja ya kita sambut Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Stiba Makassar, Kanda Alfabian Mahdani, dan juga Ketua Asrama, Ketua Keasramaan Putra Stiba Makassar, Kanda Khairul Ahmad. Hafizahumallahu ta'ala. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Mungkin salam-salaman dulu nih. Masya Allah. Terkesan terlalu formal. Iya. Baik, syukron Kak atas kehadiran Ta juga di podcast kita hari ini. Sebelum kita mulai, Kak Fauzi, tentu saja mungkin akan lebih seru kalau kita bisa mengenal lebih dekat kedua narasumber kita. Iya, tentunya sebelum kita memulai lebih dalam lagi materi kita pada podcast kali ini, alangkah baiknya mungkin tentunya bisa diberikan nih, dijelaskan bagaimana latar belakang dan background dari kanda-kanda yang Masya Allah ini ya. Dan kenapa pengen masuk Stiba ya. Mungkin dimulai dari Kanda Bian dulu nih. Ya, perkenalkan nama kami Alfabian Mahdani, dipanggil Alfabian Mahdani. Kemudian asal kami dari Lampung. Subhanallah. Masya Allah. Jauh sekali itu kan. Di mana Lampung tuh? Di Sumatera ya. Sumatera. Cukup jauh. Melewati dua pulau. Iya. Bukan suatu hal yang asing lagi ya. Ya, orang ketika mendengar ditanya dari mana Alfabian, kemudian pasti banyak yang bertanya kenapa jauh sekali ke Lampung, ke Sulawesi. Padahal banyak sekali kampus-kampus di sana juga di Lampung atau di Jawa yang lebih dekat mungkin ya. Di Jawa. Tapi kami lebih pilih ke sini. Itu kenapa tuh? Salah satu sebabnya itu adalah yang melatar belakangi kenapa kita sampai bisa di sini. Karena dulu kami punya kudwah Ustadz yang pernah kuliah di sini juga dan namanya kudwah ya. Ya, kalau sudah kita jadikan seseorang sebagai kudwah itu, ya kita pokoknya mau ikut semuanya ya, seakan-akan kayak ya semuanya mau diikuti begitu sampai beliau kuliah di mana ya kami juga mau ikut di situ. Akhirnya alhamdulillah kita diarahkan ke sini dan ternyata Masya Allah ya di luar ekspektasi, bahkan lebih daripada yang kita kira. Ya, kampus di Stiba Makassar, Masya Allah. Kampus yang luar biasa. Kampus dakwah dan perjuangan. Masya Allah. Betul. Ini luar biasa karena jauh-jauh dari Sumatera. Melewati Pulau Jawa. Iya, menimba ilmu agama di Sulawesi. Ini luar biasa. Jarang-jarang ada yang seperti ini ya.
dan tentunya perjalanan yang berberkah insyaallah. Betul. Ya. Amin, insyaallah. Kalau dari Kanda Khairul mungkin. Iya, perkenalkan pemirsa dan teman-teman sekalian, kami Khairul Ahmad, akrab dipanggil Khairul. Kami mahasiswa di bangku yang sama, semester 7, jurusan Syariah, program studi perbandingan mazhab di Istiba Makassar. Kami datang dari daerah Kalimantan. Kalimantan lagi. Jauh Kalimantan ya? Di luar Pulau Sulawesi Beda lagi. pulau Oh, jadi lagi. beda ya, ini Sulawesi, tadi Sumatera, sekarang lompat ke Kalimantan ya. Insyaallah. Ya, kalau Akbian tadi di ujung Sumatera, kami berada di ujung utara Kalimantan, Utara, iya. bahkan di Insya Allah. perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia. Alhamdulillah. Masya Allah. Perbatasan. Perbatasan negara. Jadi kalau pengen ke Malaysia itu langsung masuk aja atau ada yang diurus-urus? Iya, tentu sebagai warga negara yang baik mengikuti prosedurnya. Masya Allah, ya. Ada SOP-nya. Ada SOP-nya. SOP-nya. Iya, Betul. walaupun kami berbatasan langsung, tapi ada prosedur yang harus kita. Tapi ya Pasti. pernah masuk ke Malaysia. Alhamdulillah, bahkan di zaman SD dan SMP ke Malaysia itu di antara agenda libur di setiap semester. Liburan. Oh. Liburannya itu kan dia keluar negeri. Keluar negeri. Kita keluar rumah Bukan saja. karena Itu memang jauh. kaya ya, tapi karena memang sebagian kebutuhan waktu itu memang kita dapatnya di Malaysia. Sebagian kebutuhan. Oh, Berarti lebih dekat belanjanya tadi. Iya dulu, adapun sekarang ya alhamdulillah sudah lebih terbangun, jadi sangat mudah mengakses barang-barang. Berapa jarak jauh dari rumah antum ke Malaysia tuh kira-kira? Kalau untuk sekedar pulau, setiap hari kalau mau pindah ke Pulau Malaysia itu bisa. Karena kalau untuk batas geografi, adapun untuk kota pemukiman orang-orang Malaysia ya kita harus pindah ke pulau sebelah lagi. Adapun sebatik ya memang asalnya satu pulau itu diisi oleh atau dimiliki oleh 2 negara. Jadi untuk sekedar batas negara setiap hari boleh kalau untuk sekedar. Sebatik itu sebenarnya pulau yang dibuka dan diisi sebagian besar orangnya orang-orang Sulawesi. Jadi perantau dari Sulawesi itu datang kemudian mendiami pulau Sebatik ini. Jadi teman-teman sebagian kadang bertanya ke Ana, oh bagaimana budaya orang Kalimantan di Sebatik? Kami katakan sebenarnya Sebatik itu dominan yang menghuni adalah orang Bugis sendiri. Kami sendiri ayah Bugis dari juga. Bone dan ibu dari Sinjai, hanya merantau ke daerah Bugis. Sebatik sejak SD dan alhamdulillah sekarang kembali ke tanah Sulawesi. Baik. Masya Allah. Ya. Baik, terima kasih kepada kedua narasumber kita pada pagi hari ini yang telah memperkenalkan diri mereka masing-masing. Insya Allah hari ini akan menjadi sesi yang menarik untuk kita semua. Iya betul tentunya, dan langsung saja kita mungkin ya mulai perbincangan hari ini. Betul. Jadi Kak begini, pasti banyak teman-teman di luar sana yang penasaran ya, seperti apa sih kehidupan di Stibah? Apakah kuliahnya seserius itu atau ya pertengahan lah? Iya, karena tentunya ini kadang sudah menjadi stigma Ya. di masyarakat ya. Yang katanya bahwa lingkungan pesantren ya, para pembelajar di pesantren ataupun kuliah-kuliah Islam itu biasanya terlalu serius ya. Kadang sulit untuk bercanda, sulit untuk bergaul, kaku lah istilahnya dalam tanda kutip. Nah, itu apakah memang seperti itu atau mungkin ada penjelasan dari antum nih ya. Fadol, mungkin dari Kandabian lagi mungkin. Fadol. Dari kami lagi ya? Iya, betul. Baik. Ini sebenarnya stigma yang perlu diluruskan ya. Dan perlu dibenarkan bahwa tidak seperti itu sebenarnya. Ya, belajar Istiba itu tidak sekaku yang mungkin mereka kira. Istiba itu iya benar memang kampus dakwah dan perjuangan. Tapi kita juga tidak bisa mengatakan selalu selamanya serius terus begitu. Ya, kemudian tidak ada sama sekali kegiatan-kegiatan mungkin yang bisa membuat mahasiswa merefresh lagi dirinya begitu. Ya, selain memang kita belajar di kelas di Istiba ini, ya, kita juga punya kegiatan-kegiatan di luar kelas. Ya. Seperti kita bisa bergabung di organisasi, ya, kemudian kita bisa bergerak di dalamnya. Tentu ini sangat bermanfaat ya. Selain kita memang belajar di kelas, tujuan kita memang di Istiba belajar, ya. Kemudian berorganisasi, ya. Kita juga bisa belajar di luar kelas yang mungkin rasanya ya agak sedikit berbeda gitu. Ya. Tentu ini memecahkan satu stigma yang kurang tepat ya, bahwa di Stiba selalu belajar dengan keadaan yang selalu serius ya, tanpa memperhatikan bagaimana supaya mereka bisa terrefresh kembali, kemudian bisa lebih santai mungkin begitu. Oh, jadi memang ada ya, tetap ada program-program tambahan di luar perkuliahan Pasti. yang membuat mahasiswa tidak sekaku itu Iya, ya, benar. seperti itu. Ada tadi dikatakan juga ada kegiatan organisasi ya.
Seperti itu. Mungkin dari Kanda Khairul ada tanggapan lain mungkin. Baik, kalau Alfabian dari sisi organisasi dan kegiatan kemahasiswaan kami lebih ke sisi asrama ya. Memang bidang kami untuk ketua keasramaan. Kalau menurut kami pembinaan yang ada di STIBA itu pembinaan yang menyeluruh dan sangat syumul, sempurna alhamdulillah. Karena memang program-program yang didesain dan didesain strukturnya dan disusun oleh para asatizah adalah jenis pembinaan yang berasrama, yang mana alhamdulillah dengan pengondisian mahasiswa secara berasrama ini banyak kegiatan-kegiatan tentunya yang menarik dan membuat proses pembinaan dan belajar selama 4 tahun di STIBA itu tentu tidak kaku sebagaimana stigma yang tadi telah disebutkan. Bahkan kami tambahkan tadi untuk organisasi itu memang disusun dan dirancang sesuai dengan minat dan bakat teman-teman mahasiswa. Misalnya untuk yang minatnya di bagian kesehatan, yang mendalami bagian kesehatan itu ada, alhamdulillah. Kemudian yang olahraga juga tentu difasilitasi. Bahkan untuk kegiatan pembinaan di asrama secara umum itu ada kegiatan-kegiatan barnamij yang mengondisikan mahasiswa untuk tidak terlalu kaku dan tidak terlalu serius dalam proses belajarnya. Dalam artian jumud yang terlalu kaku seperti itu. Iya. Masya Allah. Untuk dari sisi keasramaannya sendiri, apakah ada kegiatan-kegiatan yang lain mungkin yang Alhamdulillah, seperti kami katakan pembinaannya cukup lengkap dan memang kegiatan di asrama itu dikontrol dan diprogramkan dalam 24 jam dalam kehidupan sehari semalam dari mahasiswa. Dari sejak pembinaan itu memang dimulai sejak mahasiswa itu bangun sampai kemudian tidur kembali. Jadi sejak mereka bangun di pukul 3 atau pukul 4 bersiap untuk sholat subuh. Kemudian setelah sholat subuh ada kegiatan halaqah Al-Quran. Untuk kegiatan menghafal Al-Quran, memurajaah, membaca dan sebagainya. Kemudian sampai di waktu pukul 6.30 atau waktu syuruk, barulah kemudian kembali ke kamar masing-masing bersiap untuk pelajaran di kelas yang berlangsung dari pukul 8 sampai dengan 12. Nah, setelah zuhur itu tidak terhenti lagi atau sangat kaku, tapi setelah zuhur ada kegiatan di asrama dengan teman-teman makan siang dan istirahat. Kemudian setelah sholat asar biasanya ada kegiatan taklim atau antara maghrib dan isya juga, kegiatan di rosa taksiliyah biasa bahasanya, yang mana ini bentuk pembinaan yang tidak terlalu formal dan kaku di dalam kelas. Pembinaannya di masjid taklim sebagaimana yang biasa kita dapati. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi saya menangkap bahwa di dalam kuliah Islam ya, dalam hal ini STIBA itu bukan hanya berkuliah saja ya, tapi tentunya ada juga kegiatan-kegiatan yang menyenangkan ya mahasiswa agar tidak terperangkap lah dalam tanda kutip ya dalam lingkup pesantren itu ya kan. Jadi seperti itu. Jadi ini tentunya mematahkan stigma masyarakat tentunya teman-teman sekalian yang mengatakan bahwa berkuliah di kampus Islam apalagi yang berasrama itu kaku dan terlalu serius ya, seperti tertekan atau Kurang tepat itu. kurang tepat. Kurang Masya tepat. Allah. Baik. Ya. Ngomong-ngomong ini Kak, soal banyak kegiatan. Pastinya tantangan terbesar adalah manajemen waktu, ya, manajemen waktu. Soalnya kuliah saja itu sudah padat ya. Gimana nih cara Kak Bean atau Kak Herul ini mengatur waktunya? Ya, apakah ada tips biar tetap bisa produktif begitu kan? Iya, karena kita kan tahu Kanda Bean ya sebagai ketua Bean, ketua Dema, STIBA Makassar, dan juga Kanda Khairul sebagai ketua Kasramaan ini tentunya porsi waktunya itu sangat terbatas ya, antara menyeimbangkan perkuliahan dan juga mengatur organisasinya ya, apalagi sebagai ketua seperti itu. Nah, bagaimana ini? Mungkin ada tips dari kanda-kanda ini ya untuk bagaimana caranya mengatur memanage waktu dengan baik yang bisa jadi inspirasi juga untuk teman-teman pemirsa. Mungkin dari Kanda Khairul dulu ya. Baik, untuk masalah manajemen waktu ya benar ini adalah perkara yang sangat penting khususnya kalau menghadapi atau bertempat di kegiatan di tempat yang pembinaannya menyeluruh seperti yang tadi kami sebutkan. Karena memang waktu modal utama kita dalam kegiatan. Poin yang penting kalau menurut kami di asrama atau pengalaman pribadi sejak belajar di STIBA yang kami dapatkan dari nasihat, asatidzah dan bimbingan, poin yang penting adalah bagaimana kita memiliki skala prioritas. Jadi dalam sehari, bahkan sepekan dan sebulan, kita memiliki target-target apa saja yang ingin kita capai. Sehingga memanfaatkan waktu yang ada itu sebaik-baiknya. Karena memang waktu yang terbatas tetapi kegiatan atau target yang sangat banyak. Bahkan sejak daurah orientasi mahasiswa baru, kita sudah diberikan gambaran setelah di STIBA itu, Anda akan menjadi pribadi yang seperti apa.
apa yang akan kita capai. Berangkat dari poin-poin seperti ini, gambaran yang telah diberikan, mahasiswa harusnya punya skala prioritas. Di semester ini misalnya apa yang ingin dicapai. Misalnya di Tulab atau di mahasiswa di program persiapan bahasa misalnya, apa yang ingin dicapai di semester ini, berapa kosakata yang ingin dihafal, berapa buku yang ingin latihan untuk dibaca, kemudian untuk yang ingin menghafal Al-Quran misalnya dalam sepekan, berapa lembar atau halaman yang ingin dibaca. Jadi begitupun kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi harus ada skala prioritas dan rencana apa saja yang ingin kita capai supaya tidak terkunci dalam kebosanan atau kebingungan mau apa yang akan dilakukan di hari ini, pekan ini dan bulan ini misalnya. Jadi harus ada skala prioritas. Skala prioritas. Jadi intinya skala prioritas. Ini menarik sekali tentunya karena ternyata tekad itu tidak cukup ya. Harus dibarengi juga dengan usaha untuk mengedepankan ya sesuatu yang lebih penting dari yang tidak terlalu penting seperti itu ya. Contohnya mungkin mengedepankan menuntut ilmunya, belajarnya ketimbang nongkrong-nongkrong bersama temannya meskipun juga bermanfaat. Betul. Karena memang memang kalau tidak diprogram dan direncanakan, rentannya kita lalai ya. Mungkin nongkrong itu sebenarnya tidak masalah supaya kita juga relax, tapi kalau tidak direncanakan program-program harian, pekanan dan bulanan, biasanya akan lebih banyak nongkrong dan berlebihan sehingga target-target tidak tercapai. Maka penting untuk mencatat target-target dan punya skala prioritas dalam kegiatan. Baik, luar biasa ya tips yang bisa langsung diamalkan ini sebenarnya. Kalau dari Kanda Beyan sendiri mungkin ada. Kita bisa mendengarkan apa. Siapa tahu mungkin ada tips yang beda. Iya mungkin. Ya sebenarnya sudah cukup ya. Cuma tidak apa-apa mungkin kami tambahkan lagi. Ya. Jadi kalau kami pribadi itu, kalau tadi Kanda Khairul bilang skala prioritas ya, dan yang kami tangkap juga tadi usahakan kita juga punya target ya. Dan memang itu betul ya, sangat penting sekali kita dalam perkuliahan ini harus punya target. Terutama lagi ya, seperti Kanda Khairul misal atau ikhwah-ikhwah yang lain, teman-teman yang lain mungkin yang tidak hanya belajar saja di kelas gitu ya, punya amanah juga di luar ya. Termasuk kami pribadi ini ya, yang mungkin banyak yang bilang bahwa ketua DMA itu adalah salah satu mahasiswa tersibuk ya, yang di Setiba, mahasiswa ya, mahasiswa. Dan sebenarnya ya itu benar-benar tidak benar. Opini publik. Ya, opini. Benar-benar tidak benar. Maksudnya ada kalanya benar, ada juga kalanya tidak benar begitu. Iya. Karena ada juga mungkin di masa atau waktunya juga ada ikhwah-ikhwah yang mungkin lebih sibuk dari kami. Gitu. Dan memang ketika kesibukan itu bisa diatur dengan sebaik mungkin, ya sebenarnya kita ya bisa kita bilang ada sebenarnya yang lebih sibuk daripada kita. Ya. Jadi kalau misalnya kita selalu menganggap diri kita ya paling sibuk, kemudian tidak bisa kerja ini, tidak bisa kerja itu, ketika dipanggil ada kerjaan ini segala macam itu, akhirnya semuanya tidak bisa terlaksana dengan baik. Dan solusi dari kami, ya kami lebih spesifik mungkin kalau tadi Khairul bilang harus ada rencana dan punya skala prioritas. Ya, kalau kami pribadi itu memang, ya kalau tadi Khairul bilang harus ada rencana, ya entah itu per tahunnya, per bulannya, per pekannya. Ya kalau kami per hari. Per hari. Ya. Per hari, ya lebih spesifik lagi per hari. Jadi tiap hari itu ya selalu kami berusaha untuk bagaimana caranya malam itu memang harus sudah punya target. Kira-kira besok ini apa yang mau dibuat. Ya. Kemudian siang itu apa agendanya. Betul. Ya. Sore, malam, terus begitu tiap hari. Ya, jadi ketika ada satu hal yang mungkin tertinggal dan tidak bisa dilaksanakan, bisa jadi evaluasi untuk hari-hari ke depannya. Masya Allah, ini luar biasa ya. Karena per hari. Ditargetkan per hari. Ini sebenarnya kayaknya tergantung komitmen dan konsisten ya. Harus seperti itu. Ya. Karena terkadang kita yang susahnya di situ, di konsistensinya itu. Benar. Ya, Masya Allah. Istiqomah untuk bisa mengidarah waktu emang gak sulit. Ya. Tapi daripada ketika kita tidak mengatur dan berantakan semua pekerjaan. Nah itu dia sebenarnya juga pengondisian mahasiswa untuk tinggal berasrama dengan teman-teman sekamar itu adalah di antara tujuannya untuk menjaga komitmen itu. Ya tentu sebagai manusia biasa yang kadang semangatnya naik turun, butuh semangat atau penyemangat dari teman-teman dengan terkondisikannya mahasiswa dalam satu asrama. Ya saling menguatkan ya, karena memang kayak yang kami alami juga tentu tidak selalu kita semangat terus, kadang melemah semangatnya, maka dengan kondisi teman yang sekamar ya ada yang menguatkan. Ada yang menguatkan.
Jadi faktornya banyak sekali sebenarnya Banyak. untuk kita bisa apa tadi tentang manajemen waktu itu Iya. ya. Banyak sekali yang bisa kita lakukan agar bisa memanage waktu dengan lebih baik. Dan saya cukup kagum sebenarnya sama Betul. dua narasumber ini. Kenapa? Karena di tengah kesibukan yang begitu banyak Iya. ya, perkuliahan, organisasi, ya mungkin ada amanah-amanah di luar Iya, juga ya. Seperti imam atau mengajar. Imam mengajar Betul. ya, dai lah begitu. Iya. Mereka juga ternyata ya saya dengar sudah mendapatkan masing-masing gelar mahasiswa teladan. mahasiswa Setiba Makassar. Ini Masya Allah ini. Iya. Ini bagaimana perasaan antum waktu mendapatkan gelar ini? Iya. Kanda-kanda. Mungkin bisa dibagikan nih. Ya, Jadi begini ya, kan Kak Herul ini mahasiswa teladan tahun 2023. 2023. Nah, sekarang tahun ini tahun 2024 dari KBN sendiri. Masya Allah. Mahasiswa teladannya. Iya. Jadi ini mereka berdua ini bukan mahasiswa sembarangan ya. Masya Allah. Luar biasa. Jadi dari sisi Berduanya, dari sisi dua-duanya. akademiknya Iya. mantap ya. Betul. Dari sisi yang lainnya juga Iya. non akademik kayak organisasi juga bagus. Bagus. Ya makanya bisa mendapatkan gelar ini. Ya bagaimana? Sudah ketua, sudah mumtaz lah. Kalau di luar pasti cum laude per semesternya. Masya Allah. Baru tiba-tiba jadi mahasiswa teladan. Masya Allah. Coba bagaimana lah, ada tipsnya atau ada Kesannya lah ya, mungkin dulu ya. betul. Kesannya Iya. setelah mendapatkan predikat yang seperti itu. Ini bagaimana ini? Bagaimana sih tips dan caranya ini bisa belajar bahasa Arab yang efektif sehingga bisa antum amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan sampai ngobrol sama teman saja, ngobrol di kamar, ngobrol di jalan itu menggunakan bahasa Arab itu. Dipanggil kemudian bilang siapkan paspor antum. Oh, Ini kemarin. sudah terbayang-bayangkan ini apa? Travel disuruh buat paspor. Oh insya Allah ternyata mahasiswa dengan padatnya kegiatan ya. Kalau kita lihat gambaran mahasiswa di luar banyaknya kegiatan, tugas dan sebagainya. Oh ternyata di rentan waktu 4 tahun itu masih bisa menghafal Al-Quran. Dan itu beliau sebutkan ya bisa mahasiswa dengan program-program yang ada di Setiba itu bisa menghafal Al-Quran.